Pernahkah kau mendengar kisah cinta yang lahir bukan dari pesta, bukan dari pertemuan megah, tapi dari jalanan sepi yang basah oleh hujan? Kadang, cinta datang diam-diam, di saat dua hati paling tidak siap. Dan kali ini, cinta itu tumbuh di negeri yang jauh dari tanah air, antara seorang pemuda TKI Indonesia dan seorang janda Jepang yang kehilangan senyum hidupnya. Mengapa dua jiwa asing bisa saling menemukan di tengah perbedaan yang begitu besar? Inilah kisah yang harus kau dengarkan hingga akhir. Senja baru saja meredup di pinggiran kota Osaka. Raka menatap kaca mobil yang mulai berkabut. Sudah 3 bulan ia bekerja sebagai sopir pribadi untuk keluarga Sakamoto, keluarga terpandang di wilayah itu. Namun malam itu berbeda. Jalanan begitu sepi, dan suara rintik hujan seperti mengisi setiap ruang hening di dalam mobil. Raka-san, suara lembut itu memecah diam. Raka menoleh pelan, melihat sosok wanita dengan gaun hitam sederhana di kursi belakang. Hana Sakamoto, majikannya. Janda berusia 32 tahun yang dikenal anggun, tetapi menyimpan kesedihan di matanya. Bisakah kau tidak menunggu di luar malam ini? Hujan terlalu deras, ucapnya dengan bahasa Jepang yang halus, sedikit terbatas saat menyebut nama Raka. Raka tersenyum tipis. Tidak apa-apa Hana-san. Saya biasa dengan hujan. Di kampung saya, hujan justru tanda rezeki. Hana menatapnya sekilas melalui pantulan kaca jendela. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, tulus, tanpa basa-basi. Dan entah mengapa, kehangatan itu membuat dada Hana bergetar halus. Malam itu, setelah mengantarkan Hana ke rumah besar di kawasan perbukitan, Raka menunggu sebentar sebelum kembali. Ia melihat dari kejauhan, wanita itu berdiri sendirian di depan pintu rumah, memandangi langit tanpa payung. Raka sempat ingin turun, tapi menahan diri. Ia bukan siapa-siapa, hanya sopir. Namun ketika ia berbalik arah, tatapannya menangkap sesuatu di kursi belakang. Sebuah kalung berukir nama, Ren. Ia tahu betul, itu bukan milik Hana, melainkan anaknya, yang katanya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Dia masih menyimpannya, gumam Raka pelan. Entah kenapa, malam itu ia merasa seolah telah melihat sisi lain dari majikannya, sisi yang rapuh, sepi, dan sedang mencari sesuatu yang hilang. Di luar, hujan masih turun deras. Dan di balik kaca mobil, dua dunia yang berbeda mulai saling mendekat tanpa sadar. Malam itu, takdir baru mulai berjalan di jalanan sepi Osaka. Pagi di Osaka selalu datang dengan warna abu-abu. Raka memarkir mobil di depan rumah besar keluarga Sakamoto, menunggu Hana yang akan berangkat ke galeri tempat ia bekerja. Dari kejauhan, ia melihat wanita itu melangkah pelan, mengenakan mantel krem dan syal putih. Tatapan matanya kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang tidak ada. Selamat pagi Hana-san, sapa Raka sambil menunduk sopan. Hana tersenyum tipis. Pagi Raka-san, kau datang lebih awal dari biasanya. Saya hanya ingin memastikan cuacanya tidak membuat jalanan berbahaya, jawab Raka dengan suara rendah. Di sepanjang perjalanan, keduanya terdiam. Hanya suara mesin dan musik klasik lembut dari radio yang mengisi udara. Namun tiba-tiba, Hana berkata pelan, Raka, apakah di Indonesia, orang sering kehilangan orang yang mereka cintai? Raka menatap kaca depan, berpikir sejenak sebelum menjawab. Semua orang pernah kehilangan Hana-san. Tapi di tempat saya, kami percaya, kehilangan bukan akhir. Kadang, itu cara Allah membuat hati kita lebih kuat. Hana menunduk, jemarinya menggenggam tas kecil di pangkuan. Anak saya, Ren, dia suka mendengar hal-hal seperti itu. Bisiknya, suaranya hampir hilang tertelan oleh deru mobil. Raka tidak menjawab. Ia tahu, luka seperti itu tidak butuh nasihat, hanya butuh didengarkan. Maka ia diam, membiarkan keheningan menjadi ruang bagi Hana untuk bernapas. Beberapa hari berikutnya, sesuatu mulai berubah. Hana mulai berbicara lebih sering. Ia menceritakan tentang masa kecilnya, tentang suaminya yang meninggal karena serangan jantung, tentang bagaimana semua orang di sekitarnya hanya melihat dirinya sebagai simbol kekayaan, bukan sebagai manusia yang juga bisa rapuh. Suatu sore, saat menurunkan Hana di taman kota, ia berkata pelan, Raka, apa kau pernah merasa sendirian di negeri orang? Raka tersenyum. Setiap hari Hana-san. Tapi kadang kesepian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah saat kita tidak punya alasan untuk bertahan. Hana terdiam.
Lalu ia menatap Raka, matanya bergetar lembut, dan untuk pertama kalinya, ada senyum yang benar-benar hidup di wajahnya. Senyum kecil, tapi penuh makna. Sore itu, daun sakura berjatuhan di sekitar mereka. Raka memandang Hana yang berdiri di bawah pohon, sementara cahaya matahari sore menembus dedaunan, menciptakan siluet lembut di wajahnya. Momen itu begitu singkat, tapi bagi Raka, ia tahu, ia baru saja melihat senyum di balik luka. Dan tanpa sadar, di hati keduanya mulai tumbuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sekadar simpati, tapi sesuatu yang perlahan menghangatkan hari-hari mereka yang sunyi. Malam turun pelan di atas kota Osaka. Raka baru saja memarkir mobil ketika menerima pesan singkat dari Hana. "Raka-san, tolong bantu saya di ruang belakang. Ada yang perlu diperbaiki." Raka segera masuk ke rumah besar itu, melewati lorong panjang yang sunyi. Hana berdiri di depan piano tua, mengenakan kimono biru lembut, rambutnya terurai sederhana. Di meja, ada bingkai foto kecil berdebu. Wajah seorang anak laki-laki tersenyum di dalamnya. "Pianonya rusak ya?" tanya Raka pelan. Hana menggeleng. "Bukan. Saya hanya ingin seseorang menemaniku malam ini." Suara itu bergetar halus. Raka mendekat, tapi menjaga jarak sopan. "Apa ada yang bisa saya bantu Hana-san?" Hana menarik napas dalam. "Raka, aku ingin kau tahu sesuatu. Tentang Ren, anakku." Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya berkata, "Ren tidak meninggal karena kecelakaan. Ia bunuh diri." Raka terdiam. Dunia di sekitarnya seakan berhenti. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. "Aku menyalahkan diriku sendiri," lanjut Hana dengan suara bergetar. "Aku sibuk, aku dingin, aku terlalu keras padanya setelah suamiku meninggal. Dan malam sebelum dia pergi, dia hanya bilang satu hal." Suara Hana pecah. Dia bilang, "Tidak apa-apa jika ibu tidak mencintaiku." Air mata mengalir di wajah Hana. Raka spontan melangkah mendekat, tapi masih menahan diri. Ia tahu batas antara sopir dan majikan, tapi di momen itu, hatinya tidak bisa diam. Ia berkata pelan, "Anak itu pasti tahu Hana-san." Hati seorang ibu tak pernah berhenti mencintai, hanya kadang terlalu berat untuk diucapkan. Hana menatapnya, tatapan yang hancur, tapi menemukan sedikit cahaya. "Kenapa kau bicara seolah tahu segalanya, Raka?" Raka tersenyum samar. "Karena saya juga pernah kehilangan Hana-san. Ibuku meninggal waktu saya di Jakarta. Saya tidak sempat bilang bahwa saya menyayanginya. Sejak itu, saya belajar, kadang cinta hanya bisa disampaikan lewat doa." Hana menutup wajahnya, menahan tangis. Raka tetap diam, membiarkan keheningan berbicara. Di luar, hujan mulai turun, seperti langit ikut menangis bersama mereka. Beberapa menit berlalu. Hana menatap Raka lagi, kali ini dengan mata yang jujur dan rapuh. "Raka, terima kasih sudah mau mendengarkan. Tidak banyak orang di sekitarku yang melihatku sebagai manusia." Raka hanya menunduk. "Kita semua manusia, Hana-san. Sama-sama terluka. Sama-sama ingin dicintai." Malam itu, untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka tidak lagi terasa jauh. Bukan lagi majikan dan sopir. Hanya dua hati yang saling menemukan di bawah atap yang sama, dengan luka yang mirip, dan kesepian yang seirama. Dan di balik keheningan malam itu, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya rasa iba, tapi cinta, yang perlahan tumbuh di antara luka dan rahasia. Hari-hari berlalu dengan lebih hangat di rumah itu. Raka masih menjadi sopir, tapi kini juga membantu di taman, membersihkan ruang musik, bahkan menyiapkan teh sore untuk Hana. Dan setiap kali mereka berbicara, waktu seolah berhenti di antara mereka. Suatu sore di musim semi, Hana duduk di taman belakang, memandangi bunga sakura yang bermekaran. Raka datang membawa nampan berisi teh hijau dan kue kecil. "Hari ini sakuranya indah sekali," ucap Hana sambil tersenyum lembut. Raka meletakkan cangkir di hadapannya. "Sakura selalu indah, Hana-san, tapi cepat gugur. Mungkin karena itu, ia berharga." Hana menatap Raka lama. "Kau selalu punya kata-kata yang menenangkan, Raka." Raka hanya tertawa kecil. "Saya tidak pandai bicara. Mungkin hanya kebetulan." Namun dalam hati keduanya tahu, kebetulan itu terlalu sering terjadi. Setiap tatapan,
Setiap senyum, seolah membawa makna yang tak berani diucapkan. Beberapa malam kemudian, Hana mengundang Raka makan malam di ruang kecil yang jarang dipakai. Tak ada pembantu, tak ada formalitas. Hanya dua orang yang ingin menikmati malam dengan sederhana. "Raka, apa kau pernah jatuh cinta?" tanya Hana tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia menatap meja, lalu menjawab pelan, "Pernah. Tapi cinta saya tidak pernah punya rumah." Hana menatapnya. "Apa maksudmu?" Raka menghela napas. "Cinta saya selalu datang untuk orang yang tak seharusnya saya cintai." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detik jam dan suara napas yang nyaris seirama. Hana meletakkan sendoknya, menatap Raka dalam-dalam. Lalu, "Kalau orang itu aku?" Raka membeku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tatapan Hana begitu jujur, tapi juga penuh luka. "Raka, aku tahu ini salah. Kau sopirku, aku majikanmu. Tapi aku sudah lama tidak merasa hidup seperti ini. Dan setiap hari bersamamu membuatku takut kehilangan lagi." Air mata menetes di pipinya. Raka berdiri, bingung, lalu berkata pelan, "Hana-san, saya tidak ingin membuat hidupmu lebih sulit. Tapi jujur, saya juga tidak bisa pura-pura tidak merasakan apa-apa." Mereka saling menatap, begitu dekat, tapi masih terpisah oleh tembok yang tak terlihat. Cinta itu nyata, tapi terlarang. Malam itu, Hana hanya berkata satu hal sebelum pergi ke kamarnya. "Kalau saja dunia ini lebih sederhana, Raka, mungkin aku akan berani menggenggammu." Dan Raka berdiri sendirian di ruang makan yang kini terasa kosong. Ia tahu, perasaan ini tidak bisa dibicarakan, tapi juga tidak bisa dihapus. Di luar, bunga sakura mulai gugur satu persatu. Dan di antara guguran itu, cinta mereka berdua ikut bergetar, indah, rapuh, dan terlarang. Hujan turun deras malam itu di Osaka. Langit tampak labu, dan angin membawa dingin yang menembus hingga ke tulang. Raka berdiri di depan rumah besar itu, tubuhnya basah kuyup. Ia baru saja menerima kabar, keluarga besar Hana datang dari Tokyo. Mereka mendengar gosip bahwa Hana menjalin hubungan dengan seorang sopir Indonesia. "Raka-san, kau sebaiknya pergi sekarang," ujar salah satu pelayan dengan nada cemas. Keluarga Sakamoto marah besar. Namun sebelum Raka sempat melangkah, pintu rumah terbuka. Hana berdiri di sana, dengan mata yang bengkak karena menangis. "Raka, mereka ingin memecatmu. Mereka bilang aku mempermalukan keluarga." Raka menunduk. "Kalau itu membuatmu lebih tenang, aku akan pergi, Hana-san." "Jangan panggil aku begitu," suara Hana pecah. "Panggil aku Hana." Raka menatapnya. Hujan turun semakin deras, tapi di antara air mata dan rintik malam itu, ada keberanian yang selama ini mereka sembunyikan. "Raka, aku tidak peduli lagi dengan apa kata dunia. Setelah kehilangan segalanya, aku baru sadar, aku hanya ingin hidup dengan seseorang yang bisa membuatku merasa manusia lagi. Dan itu kamu." Raka mendekat, suaranya bergetar. "Tapi aku hanya seorang sopir, Hana. Aku tidak punya apa-apa untukmu." Hana menggeleng pelan, "Kau memberiku sesuatu yang tak pernah bisa kubeli dengan kekayaan, ketulusan." Hening beberapa detik, lalu Hana meraih tangan Raka. Dalam hujan, di bawah langit kelabu itu, ia berbisik, "Kalau takdir mempertemukan kita di tempat yang mustahil, berarti Allah ingin kita saling menyembuhkan." Raka menatapnya lama, dan tanpa kata lain, ia menggenggam tangan itu erat. Bukan lagi tangan majikan, bukan lagi tangan wanita asing, tapi tangan seseorang yang akhirnya membuatnya pulang, walau di negeri orang. Beberapa bulan kemudian, kabar itu menyebar di sekitar Osaka. Janda kaya keluarga Sakamoto menikah dengan sopir pribadinya, seorang pemuda Indonesia bernama Raka. Banyak yang mencibir, sebagian mengolok, tapi mereka tidak peduli. Di taman yang dulu sering mereka datangi, Hana duduk di samping Raka sambil menatap langit senja. "Raka, kau tahu, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir di pelukan seseorang sepertimu." Raka tersenyum lembut. "Aku juga tidak pernah menyangka cinta bisa datang dari seseorang seindah kamu." Angin sore berhembus pelan. Bunga sakura berguguran di sekeliling mereka, seperti memberi restu diam-diam. Dan di antara warna langit jingga, suara lembut Hana terdengar.
Mungkin dunia menilai kita aneh, tapi bagiku, kau adalah takdir terbaik yang pernah kutemui. Raka memandang wajahnya, lalu berbisik, cinta tidak selalu datang dengan kemewahan Hana. Kadang, cinta hanya butuh keberanian untuk tetap bertahan. Mereka tersenyum. Dua hati yang pernah terluka kini menemukan rumahnya, bukan di tempat, tapi di dalam diri satu sama lain. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam perlahan. Senja di Osaka menyaksikan cinta dua jiwa yang menentang perbedaan, menembus luka, dan akhirnya menemukan arti bahagia. Dan begitulah, dari sopir jadi suami, dari kesepian jadi cinta, dari luka jadi takdir yang indah. Cinta tidak mengenal batas. Bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih tulus. Karena pada akhirnya, cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah hujan yang paling deras. Tamat.